Selamat pagi, Shalom. Saya undang untuk berdiri. Apa kabar Bapak Ibu Saudara kekasihku? Apa kabar? Bisa terlewati, amin. Bisa terlewati. Haleluya. Pagi menjelang siang ini kita bersyukur boleh ada kembali di tempat ini, amin. Kita akan masuk hadiratnya. Kita berdoa, mari kita tundukkan kepala. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami ada Tuhan semuanya karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami. Kesempatan emas Tuhan Yesus buat kami boleh lebih memahami-Mu. Buat kami boleh lebih mengerti Engkau ya Tuhan. Mustahil Tuhan Yesus kami boleh kudus. Mustahil Tuhan kami boleh memahami-Mu. Tapi Engkau berjanji Tuhan, Engkau berfirman, belajarlah kepadaku. Pagi hari ini menjelang siang Tuhan Yesus kami mau belajar kepadamu. Menjadi seperti-Mu Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil Bapa. Ketika kami mendapatkan pengertian-pengertian yang baru, pemahaman-pemahaman yang baru yang akan disampaikan hamba-Mu, jiwa kami Tuhan akan memiliki komitmen ya Tuhan. Biarlah mata kami tertuju pagi hari ini Tuhan kepadamu. Jauhkanlah Tuhan segala pikiran-pikiran yang mengembara ya Bapa. Satukan hati kami Tuhan Yesus untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Namun di atasnya itu ya Bapa, ampuni kami atas ketidaktepatan kami Tuhan, atas kemelesetan kami Tuhan. Supaya kami layak pagi ini memuji-Mu, menyembah-Mu. Ketika bibir lidah kami Tuhan mengangkat suara Tuhan untuk memuji-Mu, kami layak pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, nama yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Semua bersuka. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu dunia bagi kita semua.
Semua bersuka, men. Ada rasa suka, salah satu ucapan syukur buat Tuhan kita. Haleluya. Lebih lagi Tuhan, masuk hadirat-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang mengerti kami Bapa. Pribadi yang mengenal hatiku.
Biar Johan saja yang angkat pujian. Seperti saya haus air rasa. Haleluya Yesus Tuhan. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Engkau saja yang kami puji. Engkau saja.
menjadi anak yang terhilang, anak yang terhilang. Maut menjadi bagian kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang mencari kami jadi milik kepunyaan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikanlah perkenanan-Mu Tuhan bagi kami. Walau kami tidak layak ya Tuhan, tapi Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat karya-Mu di kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menjadi anak kepunyaan-Mu yang seharusnya kami terhilang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan perkenankan kami. Tuhan perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Tuhan, pegang janji-Mu, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Tuhan perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Tuhan, ku pegang janji. Mari saya undang untuk berdiri. Setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bahwa
kuasa. Ajar kami Tuhan terus tiap hari, agar kami boleh mengenal pribadi-Mu dan mengerti kehendak-Mu yang sesungguhnya, sehingga disingkatnya hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh melakukan apa yang Kau inginkan. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami siang ini. Kami rindu mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami tidak terkecuali baik yang hadir di tempat ini maupun jemaat-Mu dan pemirsa yang menyaksikan lewat live streaming, juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu siang hari ini. Terpujilah Tuhan atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Amin, semua kita bisa lewatin, amin. Puji nama Tuhan, tidak terasa. COVID-nya sudah setahun hampir ya di China. China kan akhir November kalau tidak salah ya, akhir November atau awal November. Kalau di kita kan rame-ramenya bulan apa? Maret ya, Maret. Jadi belum setahun. Tidak terasa kita sudah sampai di tanggal 1 November. Amin. Semua kita bisa lewati. Amin. Kita selamat. Kita boleh ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh kiri kanan saudara. Katakan proses semua kita bisa lewati sampai November ini. Amin. Amin. Sampai November ini saudara. Tidak terasa kita masuk bulan Desember. Saya lihat semua kita tetap memperoleh kekuatan dari Tuhan menjalani semuanya. Amin. Sekalipun dunia tambah tidak pasti. Kebencian satu dengan yang lain. Yang satu bablas kebebasan ngomongnya. Yang satu gak bisa diutik dikit. Main penggal kepala. Itulah dunia yang kita huni hari ini. Di Eropa lagi gelombang kedua COVID-nya. Banyak lagi karena mereka masuk winter, musim dingin. Jadi mereka lockdown lagi, kita nggak tahu sampai kapan. Tapi yang pasti bersama dengan Tuhan kita bisa lewati semuanya. Amin. Saya sungguh berdoa setiap kita sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati. Karena hanya orang-orang yang beriman memiliki iman yang sejati. Dia bukan hanya bisa melewati, bahkan dia bisa berkarya bagi Tuhan di tengah-tengah tekanan apapun dalam hidupnya. Amin. Kita membutuhkan iman itu yang sejati. Bukan iman kacangan saudara, atau iman yang bohong-bohongan. Saya mau katakan berapa banyak orang kesini imannya iman bohong-bohongan. Dia sebenarnya tidak punya iman. Dia salah konsepnya tentang iman. Dia nggak ngerti tentang iman sesungguhnya. Dia masuk dalam kategori orang yang tak beriman sebenarnya. Sekalipun mulutnya mengatakan dia percaya kepada Allah, sesungguhnya dia tidak beriman. Nah di tengah goncangan dunia yang semakin menggelora ketidakpastian, ada yang mengatakan satu-satunya yang pasti adalah justru ketidakpastian di dunia ini. Yang sekarang kita hidup di dunia yang serba tidak pasti. Tetapi orang-orang yang beriman memiliki iman yang sejati, dia akan tetap kokoh. Amin. Tuhan mengatakan kalau dalam perumpamaan Tuhan Yesus seperti rumah yang dibangun di atas fondasi batu karang yang teguh. Dia kokoh, dia teguh, dia tak tergoncangkan oleh apapun. Walaupun dunia bergoncang. Ini baru goncangan muncul lagi gempa. Cukup besar 7 skala Richter saudara. Yang menggoncangkan Turki dan Yunani. Beberapa surat kabar mengatakan yang meninggal 30. Saya kalau lihat foto-fotonya dari belasan bangunan berapa lantai yang runtuh tidak mungkin 30 itu saudara.
Tidak mungkin 30. Itu lebih banyak dari itu. Itu roboh saudara. 7 skala Richter. 7 itu belum main besar. Kita nggak tahu goncangan apa lagi. Tapi yang pasti pagi ini doa kita kepada Tuhan. Tuhan celikan batinku. Aku ingin mengkoreksi apakah aku sungguh-sungguh punya iman. Karena hanya orang-orang yang beriman, yang sungguh iman yang sejati, yang akan bisa tetap bertahan sampai kesudahannya. Bahkan dia boleh menggenapi apa yang Tuhan mau di tengah-tengah goncangan yang ada. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kita ke satu pujian dulu coba saudara. Di C. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Katakan kembali dari awal. Terasa dunia ini, terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan, di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata di rengkuhmu rencana jiwaku. Akan rinduku di tepi gitaku, ku gapai madumu. Belakang langit biru, belakang langit biru, biru, belakang langit biru. Amin. Amin saudara. Tidak ada yang kita rindukan kecuali kita boleh memiliki iman yang teguh menghadapi semua. Dunia tidak bisa diharapkan saudara. Ada saudara mungkin yang lebih tua dari saya umurnya. Sejujurnya, apakah keadaan tambah baik dari sejak dulu? Gimana Pak Irawan, tambah baik atau tambah? Tidak ada tambah baik. Teknologi iya ada perkembangan teknologi. Dulu kita zaman handphone segede batu bata. Sekarang handphone kecil-kecil, teknologinya iya, tapi secara keseluruhannya, environment, lingkungan, moral manusia, tambah buruk, tambah tidak jelas. Amin. Ini menyadarkan setiap kita. Saya sungguh berdoa kita generasi akhir dari zaman ini, boleh sungguh-sungguh mempersiapkan satu pertanyaan yang Tuhan pernah juga ucapkan, jika anak manusia datang kali yang kedua, adakah ia mendapati iman di muka bumi ini? Apakah ia mendapati ada orang yang beriman?
Karena ada banyak orang merasa dia beriman, sebenarnya dia tidak punya iman. Iman yang ada dalam pikirannya bukanlah iman seperti yang Alkitab katakan. Ketika dia berpikir meyakini sesuatu dengan nama Tuhan, apapun yang dia ingini bisa tercapai dengan nama Tuhan, dia pikir itu iman. Alkitab tidak pernah mengatakan itu iman. Itu hanya pikiran positif, positive thinking. Kalau dalam lingkungan orang-orang yang bergelut dalam pengembangan kepribadian, para motivator mengajarkan kekuatan yang mengandalkan pikiran, yang membangkitkan kepercayaan diri, itu bukan iman. Itu pikiran positif. Hari di gereja mengajarkan, melabelkan itu sebagai iman. Mereka keliru. Itu bukan iman yang sesungguhnya. Ada orang berpikir, oh saya sudah dari kecil percaya Yesus. Hidup di lingkungan Kristen. Saya percaya adanya Allah. Saya percaya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Dia berpikir seperti dia mengucapkan sebuah kalimat syahadat begitu. Oh aku percaya Yesus, aku percaya Allah. Dia berpikir dia sudah beriman. Padahal sebenarnya dia seorang ateis. Ada dua macam ateis. Ada ateis teoritis. Orang-orang Eropa menyebut diri mereka ateis. Secara teori mereka mengatakan ateis, tidak percaya Tuhan. Orang-orang dari China berapa banyak mengatakan tidak ada Tuhan. Mereka penganut materialisme, tidak pernah percaya adanya Tuhan. Jelas teoritis, mereka mengatakan tidak percaya Tuhan. Tapi ada ateis yang kedua, dia beragama. Dia masuk rumah-rumah agama, dia bergereja. Tapi sebenarnya dia ateis. Karena dia tidak pernah mengalami Tuhan sesungguhnya. Dia tidak pernah mengalami Tuhan. Tuhan hanya dalam batas pikirannya. Dia pikir ketika dia sudah percaya Tuhan, dia sudah beriman. Oh enggak. Itu baru langkah yang paling awal. Dia tidak mengerti iman yang sesungguhnya. Makanya Tuhan mengatakan jika anak manusia datang kali yang kedua, adakah ia mendapati iman di muka bumi ini? Nah di sisa umur hidup kita di tengah goncangan yang ada, saya juga merenungkan ini saudara. Itu kita belajar menemukan pribadi Tuhan dan mengenal kehendaknya. Amin. Kehendaknya. Bahwa Allah kita itu bisa dikenal. Karena dia pribadi. Dia person. Yesus mengatakan Bapakmu di surga dia roh. Artinya dia pribadi, dia person. Dia punya tatanan yang bisa dikenal. Ciptaannya saja ini punya tatanan. Walaupun nggak terlihat, saudara melihat udara di sini. Seperti ini kan nggak ada apa-apa kan, udara saja kan. Ini kalau dikasih warna, ini kabel-kabel nih saudara. Tahu enggak saudara? Kenapa nih bisa nggak ada kabel bisa nyambung coba? Kenapa bisa nyambung ke sini coba? Ini nggak ada kabelnya. Saudara pikir nggak ada kabelnya? Ada kabelnya. Cuma nggak kelihatan oleh mata telanjang. Ini ada kabelnya. Apa kabelnya saudara? Gelombang udara. Ini ada gelombang. Ini kalau dikasih warna, ada lapisan-lapisan kayak kue lapis. Ada UU, HF, VHF. Ini kan ada nomornya nih saudara, ini nomornya nih gelombangnya. Ini kalau dirubah nomornya nggak nyambung dia. Cuma nggak kelihatan mata saja. Kabelnya ada, amin. So percaya ada kabelnya? Handphone saudara. Nggak ada kabel. Ada kabelnya. Kabelnya gelombang udara. Cuma kita nggak ngelihat dengan mata. Bagaimana dengan pribadi Allah? Waduh, ciptaannya punya tatanan yang rapi luar biasa. Orang-orang yang bodoh tak mau mengenal ciptaannya,
Dia akan bodoh selamanya, tak mengenal. Dia langgar kesana-kesana, dia gak ngerti. Allah punya, ciptaannya saya punya tatanan. Udara punya tatanan. Air punya tatanan. Air saja punya tatanan. Akhirnya muncul hukum tentang air yang dikenal dengan hukum Archimedes. Archimedes, kalau kita sering menyebut Archimedes. Hukum muncul di air. Benda apapun yang jatuh ke dalam air, jika berat jenisnya lebih ringan dibanding berat jenis air, dia pasti akan mengapung. Jika berat jenis benda jatuh ke dalam air dan berat jenisnya sama dengan berat jenis air, maka dia akan melayang di tengah-tengah. Tidak mengapung, tidak tenggelam. Tapi jika berat jenis satu benda lebih berat jenis dibanding berat jenis air, maka dia pasti akan tenggelam. Air punya tatanan. Nah hari ini banyak orang, dia pikir Allah tidak punya tatanan. Makanya dia gak ngerti bagaimana berdoa. Bagaimana bersikap kepada Tuhan. Dia tidak ngerti. Dan dia pikir dia beriman. Karena saya sudah meyakini adanya Allah. Nah itu bukan iman yang sejati. Iman yang sejati harus terus mengalami progresivitas peningkatan. Sampai kita mengerti. Kita mengerti tatanan diri Allah. Makanya hidup kita gak jadi sembarangan. Berdoa gak serampangan. Kita tahu bagaimana menyikapi hidup. Jangan-jangan ambisi sesuatu kau bilang iman. Belum tentu. Kalau itu gak sesuai dengan kehendak Allah. Itu bukan iman. Itu arti kau maksakan ambisimu. Belum tentu iman. Amin. Siang ini kita mau belajar sungguh-sungguh. Supaya kita menjadi kokoh. Sekalipun digoncangkan, hilang apapun juga. Kita tetap kokoh dalam hidup kita. Amin. Jangan mau disesatkan oleh banyak gereja yang hari ini mengajarkan pikiran positif. Dia mengatakan itu sebagai iman. Saya masih ingat dulu itu saudara. Yang belum punya jodoh, kalau pengen punya jodoh, dilukiskan kalau bisa. Oh yang matanya belok, ada lipetannya, jangan yang cuma satu strip. Ada mau yang satu strip, maunya warna kulitnya begini, ada bewoknya begini. Wah digambarkan. Yang semampai, dapatnya benar semampai, semeter enggak sampai. Dia pengennya semampai, cuma dia nggak sebutin semampai itu apa. Malaikat pikir semampai itu singkatan semeter enggak sampai. Yang dapat yang pendek dia. Dilukiskan, dia pikir itu iman. Katanya dirami seperti orang hamil. Keinginan sampai nanti keinginanmu lahir. Iman itu bukan iman. Itu bukan iman. Itu pikiran positif. Makanya kalau kita ngerti sungguh-sungguh kebenaran Alkitab, kita akan introspeksi. Sebenarnya aku punya iman enggak? Jangan-jangan sekian tahun, sebenarnya aku enggak punya iman. Cuma karena kita hidup di lingkungan gereja, enggak lepas dari gereja, melayani kadang-kadang, kita berpikir, oh aku ada, ya memang lingkungannya bagus. Tapi itu enggak menjamin kau beriman atau enggak sesungguhnya. Siang ini kita akan sungguh-sungguh belajar dari kebenaran Injil yang murni. Supaya kita enggak salah langkah dalam hidup kita. Supaya setiap saudara dan saya, kita terus mengalami progresivitas. Peningkatan semakin hari semakin kokoh. Amin. Amin. Goncangan banjir akan semakin besar. Tapi kita akan semakin kokoh. Sehingga kita tidak dihanyutkan oleh dunia ini. 5 kebenaran tentang iman yang sejati. Yang kita merenungkan bersama-sama siang hari ini. Saudara mau? Saudara rindu? 5 kebenaran tentang iman yang sejati. Supaya kita mengerti apakah itu iman yang sejati itu. Kalau nanti kita mengerti ini, kita akan introspeksi. Jangan-jangan ternyata aku tidak beriman sebenarnya. Aku tidak punya iman. Selama ini yang kupikir iman, ternyata itu cuma pikiran positif. Ternyata imanku cuma sebatas pengaminan secara pikiran.
secara akal. Karena aku hidup dari keluarga Kristen, dari kecil Kristen, kita berpikir kita sudah beriman. Oh belum. Iman tidak secetek itu. Makanya Tuhan ingatkan, jika anak manusia datang kali yang kedua, adakah dia dapat iman di muka bumi ini? Adakah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, memiliki iman yang sejati, yang sesungguhnya? Apapun dan bagaimanapun keadaan kita bukan sebuah persoalan. Amin. Bukan sebuah persoalan. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Kalau kau kenal dia, kau akan trust dengan dia. Dia tolong atau tidak tolong bukan persoalan. Tapi saudara harus menghayati dan mengalami bahwa dia ada, dia real. Dia real. Dia nyata. Dia bukan rekayasa pikiran. Dia real. Dia hidup. Beberapa terjemahan bahasa Inggris mengartikan itu sebagai that he is present, dia ada. He exists. He is real. Dia nyata. Saya kutip itu beberapa terjemahan bahasa Inggris. Dia sungguh ada. Seperti ini kita tidak lihat kabelnya. Saudara yang mengerti tentang ilmu pengetahuan, saudara mengerti. Ada kabelnya. Amin. Amin. Ada kabelnya. Ini kabel semua saudara. Kabel. Gelombang itu punya ininya. Gelombang ini sama gelombang HP saudara berbeda. Kalau enggak berbenturan. Ini ada kabelnya cuma enggak kelihatan. Hanya orang bodoh yang mengatakan, tidak ada apa-apa. Ada. Amin. Kalau ini kan ada kabelnya. Kalau ini kan ada kabelnya. Ini yang manual. Ini bukan berarti nggak ada kabelnya. Kabelnya gelombang udara. Namanya wireless. Tidak perlu kabel yang begini. Dia memanfaatkan udara. Ternyata udara kita memang bisa terkoneksi. Sampai dimanapun juga. Makanya HP saudara bisa terima video call dari Amerika. Dari satelit dipancarkan lewat gelombang udara. Amin saudara. Ini ciptaannya. Yang tak kelihatan dengan kasat mata. Bagaimana dengan pribadi Allah yang maha kuasa, maha dahsyat. Tak ada yang paling bahagia. Tak ada yang paling membanggakan. Kecuali kita bisa mengenal dia. Kita bisa mengenal tatanan dalam dirinya. Sehingga kita bisa mengikuti hidup, kita bisa mengikuti tatanannya. Sehingga membuat kita berhati-hati dalam hidup. Sampai nanti kita akan memiliki karakter seperti karakter anak tunggalnya. Yesus Kristus. Amin saudara. Kita ke satu pujian dulu coba saudara di Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan
sempurna karena ku yakin. Karena ku yakin yang kau sediakan Sempurna karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Abraham terkenal sebagai orang yang paling kaya di seluruh Mesopotamia pada zaman dia. Tapi dia satu-satunya orang kaya yang tidak memiliki rumah permanen. Dia hidup nomaden. Kenapa? Karena Tuhan janjikan tanah buat dia. Dan di usia tuanya Abraham baru mengerti dan sadar. Ternyata tanah yang Tuhan janjikan bukan di bumi ini. Ternyata tanah yang Tuhan janjikan adalah tanah air surgawi. Amin. Maka Alkitab mengatakan Abraham melambai-lambai. Hatinya tertuju kepada penciptanya yang menyiapkan tanah air surgawi bagi dia. Maka dia tak tergoncangkan oleh apapun juga. Hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh 5 kebenaran tentang iman yang sejati. Amin. Yang pertama, iman sejati hakikatnya adalah penurutan akan kehendak Allah. Jadi iman yang sejati bukan cuma sekedar mengakui adanya Allah dan mengakui Yesus juru selamat buat hidupnya. Karena Ibrani 11 ayat ke-6 mengatakan, orang yang beriman dia harus mengerti, dia harus mengalami bahwa Allah sungguh-sungguh ada. Dari bahasa Yunani terjemahkan dalam bahasa Inggris lebih gampang dimengerti. That he is. Dipakai grammarnya present continuous. Present continuous artinya sesuatu yang sedang berlangsung dan nyata ada. Jadi orang yang sungguh-sungguh beriman dia mengerti. Aku tidak melihat dengan kasat mata. Tapi dia real. Dan itu bukan cuma sekedar dia omongkan dengan lidahnya. Tapi dia mengalami. Memang dia real, dia ada. Seperti yang saya katakan. Saudara yang mulai mengerti, ini nggak pakai kabel manual. Tapi bukan berarti tidak ada kabelnya. Ada. Kita tidak lihat. Makanya saya katakan kalau udara ini dikasih warna begitu, ini seperti kue lapis. Ada gelombang tinggi, menengah, rendah. Gelombang tinggi nanti ada klasifikasinya lagi. Gelombang rendah ada ini ada gelombang-gelombang. Cuma mata telanjang kita tidak melihatnya. Hari ini mata telanjang kita tidak bisa melihat dia karena dia roh. Tapi Yesus mengatakan dia roh, dia person. Engkau juga dan saya makhluk roh. Roh dan roh bisa mengenali roh. Makanya nggak hanya pakai logika semata. Belajar Alkitab kita pakai logika, tapi menghampiri Tuhan kita pakai semuanya. Amin. Kita pakai semuanya. Sudah tahu orang-orang yang mencari ilmu-ilmu di gunung-gunung bertapa. Dia menyelami kuasa kegelapan, dia bisa alami. Teman saya main jalangkung. Saya lihat dengan mata kepala saya memang ada itu roh. Dia mengucapkan mantra-mantra itu goyang berat. Hadir roh itu, bukan roh Tuhan. Amin. Amin. Allah real. Cuma karena kita tidak pernah mau memperkarakan dan tidak pernah mau mengenal dia. Kita berpikir kita sudah beriman. Tidak. Kita berkata orang yang beriman, dia harus percaya sungguh-sungguh bahwa Allah ada. That he is. Dia real. Dia bisa dikenal. Dan dia punya tatanan dalam dirinya. Dia bukan Allah yang sewenang-wenang. Dia bukan Allah yang tidak punya tatanan, tidak punya hukum. Waduh. Saya ngikuti berulang kali gembala senior kita menyampaikan. Walaupun saya sudah tahu, dengerti, tapi ikuti terus. Saya juga diberkati.
Kemarin beliau harus bisa menuntaskan mengenai konsep pengampunan. Saya juga nangis ketika dengar itu. Ternyata memang ketika Tuhan mengatakan, kalau kau tidak mengampuni orang lain, Bapakmu di surga tidak akan ampuni engkau. Pengampunan Kristus bisa dibatalkan dalam hidupmu kalau kau tidak bisa mengampuni orang lain. Dulu kan kita nggak gitu ngerti. Belum ngerti, Allah punya tatanan. So tahu ketika dia ampuni kita, bagaimana dia ampuni kita? Bukan kita karena dia maha kuasa lalu diampuni semua. Oh enggak. Ada satu lagi kebenaran yang Alkitab katakan. Dan itu melekat dalam diri Allah. Setiap pelanggaran pasti ada hukumannya. So jangan berpikir Allah makasih lalu itu hilang dalam dirinya. Makanya ketika dia tebus manusia, ada bayarannya. Amin. Dia kekal, dia tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Satu kebenaran saja kalau kita mengerti, setiap pelanggaran pasti ada hukumannya. Kalau kita pegang itu satu saja, membuat kita sadar, aku harus berhati-hati dalam hidupku. Betapa harus berhati-hati. Walaupun kita mengerti ada korban Kristus yang bayar kita. Tapi jangan mempermainkan Allah. Makanya kita berkata, jangan permainkan Allah. Lalu kita berpikir, gampang, menggampangkan. Ini kan konsep keliru. Kenapa? Dia nggak kenal pribadi itu. Dia nggak ngerti ini pribadi maha mulia. Manusia yang bodoh saja punya integritas. Kau permainkan seseorang, dia bisa berasa. Amin. Amin. So bisa tahu mana orang tulus, mana orang bulus. Walaupun kita bodoh, kita nggak bisa menerawang sampai kedalaman hatinya. Tapi kita bisa mengerti, ini tulus, ini bulus. Kan sudah bisa merasakan, betul enggak? Apalagi dia pribadi yang maha mulia. Aduh saudara, kita di bawah semakin tercelik batin kita. Dan saya sungguh berdoa, kita memiliki iman yang sejati itu. Iman yang sejati hakikatnya adalah penurutan akan kehendak Allah. Sebelum kita menuruti kehendak Allah, maka kita harus mengenal siapa dia. Dan mengenal tatanannya. Makanya orang perlu belajar kebenaran. Saya diberkati ketika Gebala Senior 2-3 kali pertemuan dia bahas mengenai pengampunan. Sehingga saya mengerti, jika kau tidak mengampuni orang lain, pengampunan Kristus pun bisa dibatalkan atas hidupmu. Itu kesimpulannya. Saya tersentak kaget dengar begitu dan saya pelajari itu kebenaran yang sesungguhnya. Makanya Tuhan kasih perumpamaan tentang pengampunan. Seorang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. Kalau kita ngerti begini, kita tidak punya kuasa menghakimi orang. Kita sudah tidak punya kekuatan untuk menilai orang lalu menekan, menghakimi orang. Saya dicerikan sungguh. Walaupun itu rasanya aku sudah mengerti puluhan tahun yang lalu. Tapi hari-hari ini semakin dipertajam lagi. Seperti diasah atau diasah lagi. Semakin tersingkap. Membuat hidup semakin hati-hati. Amin. Makanya orang-orang yang sering hakimi orang, ngomong di belakang, itu orang tidak punya iman. Itu orang tidak punya iman. Dia bukan orang beriman. Kalau sudah beriman, sudah kenal siapa dia. Mengenal tatanan dalam dirinya. Mulutmu dan mulutku akan semakin banyak diam. Semakin kita sadar bahwa aku miskin di hadapan Allah. Aku banyak kekurangan Tuhan. Amin. Sampai saya bisa nangkap saudara. Ini kesempatan satu-satunya 70-80 tahun. Masih ada berapa tahun, berapa hari. Mari berhitunglah dengan cermat. Kalau bisnis dagang kau bisa hitung dengan cermat. Kenapa untuk kekekalan kita tidak menghitungnya dengan cermat? Ini yang pertama.
Iman sejati hakikatnya adalah penurutan akan kehendak Allah. Dia bukan sekedar mengakui adanya Allah, mengakui bahwa Yesus datang dari Allah, dia juru selamat seperti agama yang memiliki kalimat syahadat. Mengakui adanya Allah, bahwa Yesus utusan Allah, dia juru selamat. Oh no, itu bukan iman. Iman yang sejati adalah ketika engkau memiliki hasrat mengenal dia dan menuruti kehendaknya. Yang mengerti katakan amin. Implikasi dari kebenaran ini, maka setiap kali saudara menghadapi segala situasi, saudara akan selalu bertanya, apa maunya Tuhan di balik peristiwa ini? Maka saudara akan selalu mengkaitkan segala peristiwa dalam hidupmu dengan tatanan diri Allah. Hari ini banyak orang mungkin nganggur, bingung mau kerja gimana. Carilah Tuhan, cari kehendak Tuhan. Perhadapkan dirimu dengan tatanan dirinya. Supaya kita mengerti, kita diubahkan, kita dibaharui. Nggak usah tanya bagaimana cara dapat kerja. Ketika engkau menangkap ini, kau jadi pribadi yang berkualitas. Kau jadi pribadi yang berkualitas. Allah punya tatanan, saudara. Allah punya tatanan. Kalau kita ngerti tatanannya dia, saudara tidak akan sembarangan main ngucap sesuatu, nyuruh-nyuruh dia udah kayak kacung kampret kita dia. Banyak orang jadikan Tuhan seperti kacung kampret. Dia nggak ngerti. Dulu kan waktu kita nggak ngerti begitu doa, puasa, jebol pintu surga. Kita jebol gerbang surga, buset, jebol gerbang surga. Gerbang DPR aja saudara ditembak pakai peluru karet, jebol-jebol. Jangan gerbang gedung DPR, gerbang rumah saudara pun dioyok-oyok sama orang. Saudara pentung pakai pentungan. Gerbang surga dia pengen robohin. Karena orang-orang agak stres itu saudara. Dia gak ngerti kebenaran. Dia pikir dengan doa bertalu-talu dia bisa sodok-sodok surga. Semua bisa dipenuhi. Siapa yang ngajarin? Alkitab tidak pernah mengajari. Yesus Kristus adalah contoh iman yang sempurna. Dengan teladannya yang menuntun iman kita kepada kesempurnaan. Bagaimana dia taat. Dia mengenal Bapa. Karena satu-satunya mengenal Bapa adalah anak. Dia kenal Bapa. Dia tahu itu. Dan dia menuruti kehendak Bapa. Inilah iman yang sejati. Amin. Hari ini kalau kita punya iman, di balik segala tantangan yang ada, perhadapkan dirimu, jangan jauhkan dirimu. Biarkan kebenaran menyinari engkau. Perhadapkan. Miliki kesedihan berubah. Jangan keraskan hati. Saya kemarin diberkati 2-3 kali pertemuan gembala senior dibahas itu. Hari terakhir ketika beliau nangis, saya jatuh. Saya sadar siapa diriku. Aku jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Sekarang saya ngerti. Dan kita mau belajar menapaki hari-hari ke depan. Nah kalau hari ini dengar suami istri kau ribut cuma masa-masa sepele, kau sakit hati sama suami, sakit hati sama istri. Aku curiga jangan kau enggak punya iman sebenarnya. Cuma label aktivis, label apa semua kita berpikir kita orang beriman. Nah, kalau kita mengerti itu kita menjadi pribadi yang mulia. Amin. Amin. Pribadi yang mulia. Kita bisa merangkul setiap orang. Saya kok juga pribadi keras, saudara, kolerik. Apa-apa kan mau langsung tusuk-tusuk begitu loh. Saya bukan orang yang semua bisa nerimo, enggak bisa. Makanya ketika kebenaran itu sampai, itu kan bagaikan palu yang menggedor tembok, hancur. Benteng-benteng yang kubangun dalam itu dihancurkan, jebret. Hancur satu sisi. Besok ada lagi kebenaran lain hancur satu, jebret. Kan Paulus bilang itu, ini peperanganku menghancurkan benteng-benteng yang dibangun oleh pemikiran manusia.
Oleh kekuatan roh dan firman Allah dihancurkan itu. Itu iman. Sampai kita bertekuk lutut, Tuhan aku mau menuruti. Aku mau ikut seperti yang kau inginkan. Seperti tatanan yang dalam dirimu. Itu iman yang sejati. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, iman yang sejati bukan diawali oleh inisiatif manusia memilih Tuhan lalu mengakui adanya Allah, lalu dia berpikir dia memiliki iman. Tidak. Iman yang sejati diawali oleh tindakan Tuhan dalam hidup kita. Bukan diawali dengan pengakuan manusia tentang Allah. Iman yang kita miliki dimulai ketika Allah memberikan yang paling dibutuhkan oleh manusia. Yang paling dibutuhkan oleh manusia yaitu pendamaian. Pendamaian dengan Allah itulah kebutuhan terbesar manusia. Dan itu satu-satunya kesempatan manusia bisa diselamatkan berubah. Manusia harus didamaikan dengan Allah. Dan itu dimulai oleh tindakan Allah dalam hidup kita. Dan ketika dia memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, Allah bayar itu dengan darah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Allah punya tatanan dalam dirinya. Setiap pelanggaran pasti ada hukumannya. Ada bayarannya. Tidak mungkin tidak. Dan ketika manusia berdosa, manusia harus dihukum. Nah, kita mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan kita. Akan dunia. Dunia itu bicara orang-orang, manusianya. Bukan dunia ini, bukan kosmos dalam arti kata dengan segala sistemnya, bukan. Makanya kata dunia mesti dilihat dari konteksnya. Ada beberapa ajaran gereja yang mengatakan dunia itu ya dunia ini, bumi ini. Bukan. Kata dunia dalam Yohanes 3:16 itu bicara manusianya. Amin. Manusianya. Allah mengasihi manusia. Maka dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita diperdamaikan dengan Allah. Begitu kita diperdamaikan dengan Allah. Di situ kita baru memiliki iman. Amin. Kita bisa mengenal dia. Kita bisa mengikuti kehendaknya. Makanya implikasi yang kedua. Kalau kita mengerti begini. Kita tidak akan pernah jadi sombong. Orang yang ngerti begini. Orang yang semakin memiliki iman yang sejati. Dia tidak akan sombong dalam hidupnya. Dia semakin menundukkan diri. Karena iman yang kita peroleh dimulai dari tindakan Allah dalam hidup kita. Amin. Bukan dimulai dari kita. Iman yang sejati diawali tindakan Tuhan yang mengasihi hidup kita, mendamaikan kita. Maka ketika kita diperdamaikan dengan Allah, Yesus mengajar mulai sekarang kau panggil dia Bapa. Kau panggil dia Abba. Bapa. Semalam dengan anak-anak youth, saya sengaja pilih nggak khotbah di mimbar, duduk di situ dengan kursi agak tinggi. Saya ingin sharing dengan mereka. Masalah di hidupmu saya katakan. Engkau mungkin berpikir, oh nggak ada uang, nggak bisa kuliah begini, nggak ada kerjaan. Kau pikir itu masalah? Enggak. Masalah terbesarmu adalah ketika kau tidak menemukan Tuhan dalam hidupmu. Itu masalahmu terbesar. Ketika Yesus mengajari kita memanggil dia Bapa, itu bukan sekedar panggilan so akrab, saudara. Tuhan rindu kita kembali. Kita sungguh-sungguh mengalami bahwa dia Allah, dia Bapa kita. Sehingga saya saksikan kepada mereka, 8 tahun papa saya sudah tidak ada. Setelah lulus SD, mama saya tidak ada. Murni yatim piatu. Saya saksikan kepada mereka. Yang paling romantis yang saya alami hubungan saya dengan Tuhan. Itu waktu saya kuliah. Begitu romantis sekali. Hari ini ya ada romantisnya karena pikiran ini kan terlalu banyak problematika. Makin menikah punya anak makin besar persoalan bukan makin dikit. Pak Ben makin banyak gak persoalan ini?
Anak kecil kita pikir anak makin besar persoalannya makin sedikit. Oh enggak. Belum nanti punya cucu lagi, masalahnya baru lagi. Ya Pak Irawan ya, lebih banyak masalah apa? Saya ingat masa-masa itu. Pagi saya kuliah, sore saya kerja, pulang sampai rumah jam 12, kadang setengah 1. Kalau mesin belum beres bisa sampai jam 1. Dan kalau saya pulang pasti anak-anak kos, teman-teman kos sudah bertidur semua. Itu masa-masa romantis saya. Saya cuci muka, kamar saya kos cuma 35.000 sebulan. Cuma ada dipan kasur begitu sama meja belajar 1. Di atasnya ada kaca nako yang udah gak ada kacanya, dua kaca, jadi bolong gitu. Dan kalau siang pemandangannya jemuran, tapi kalau malam karena jemuran sudah diangkat, lumayan masih bisa lihat langit dikit gitu loh, kelihatan langit gitu. Kadang-kadang ada bintang gitu kan. Saya masih ingat itu romantis kali 5 tahun. Tiap malam saya berdialog. Kadang nangis sendiri, kadang ketawa, senyum sendiri di situ. Saya berdialog. Dan sekarang saya baru mengerti itu namanya berdialog dengan Tuhan. Rasanya jauh lebih bahagia aku punya Bapak yang ini. Karena dari bapakku yang secara daging, aku punya oleh-oleh. Oleh-olehnya tanda di punggungku ini saudara. Itu kotak begitu. Itu apa, sodet ya, apa namanya? Gorengan itu. Dia goreng pisang goreng, saya nakal, saya ambil, saya nggak pakai kaos, ditempelin itu saudara, ces. Jadi kalau kayak kebo saya punya tanda. Kalau kebo mau dijual kan dikasih nomor tuh, pakai yang pantas gitu kan. Saya punya tanda. Itu oleh-oleh saya. Maka saya bilang, bukan sebuah persoalan kau punya orang tua atau tidak punya orang tua. Persoalanmu dan persoalanku. Sungguhkah kau ketemu Bapakmu yang sesungguhnya? Amin. Amin. Sungguhkah kau berjumpa dengan Bapakmu? Roh. Tidak kelihatan dengan mata telanjang. Tapi mata batinmu bisa lihat. Kalau kau punya hasrat. Kalau hatimu tulus. Batinmu bisa melihatnya jelas. Real. Makanya Ibrani 11:6 mengatakan orang yang beriman dia sungguh-sungguh percaya dia ada memang. Dia real. Dia bukan rekayasa pikiran. Kita bersyukur Allah mengawali semua dalam hidup kita. Makanya kalau orang ngerti ini, kita tidak akan pernah sombong. Semakin kita menundukkan diri kita. Amin. Semakin saudara tidak punya kekuatan. Menyombongkan diri, hakimi orang. Apalagi ngomong jelek tentang orang. Makanya saya bilang kalau kelakuanmu tidak berubah dari kau muda, dari kau remaja sampai itu tua. Mulutmu masih begitu. Kau belum beriman. Tidak mungkin kau punya iman. Orang yang punya iman tidak punya kekuatan lakukan itu saudara. Dia tidak punya kekuatan lakukan itu. Bahkan kadang-kadang dia dirugikan pun dia harus lepaskan. Kenapa? Karena yang dia terima jauh lebih banyak. Yang dia dapatkan jauh lebih banyak. Iman diawali tindakan Tuhan buat kita. Apa yang dilakukan sesama tidak sebanding. Amin. Tidak sebanding. Makanya hati-hati. Ukuran yang kau pakai mengukur seseorang, Tuhan mengatakan, itu akan diukurkan juga atasmu. Makanya orang yang tidak bisa mengampuni, tidak mungkin diampuni Tuhan. Saya setuju kebenaran itu. Bahkan pengampunan Kristus bisa ditarik dari dalam hidupnya. Karena tidak layak dia dapat pengampunan. Nangkap saudara? Amin. Ini kebenaran yang menuntun kita, membawa kita sampai bukan cuma bebas dari dosa, sampai kita tidak bisa berbuat dosa harusnya. Ini kebenaran yang menuntun kita terus. Lewat tuntunan Roh Kudus.
Saya nggak mengatakan begini, saya sudah sempurna, saya bisa keplecok, saya bisa jatuh lagi. Tapi Roh Kudus ingatkan terus. Amin. Amin. Hari ini mari introspeksi, apakah aku punya iman atau enggak sesungguhnya. Jangan-jangan aku enggak beriman sebenarnya. Aku cuma punya kekuatan pikiran. Aku berpikir dengan akal, aku mengakui Allah, aku sudah beriman. Ternyata enggak. Haleluya. Naikkan satu pujian kembali saudara. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Lah banyak waktu yang sia-sia tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga. Iman yang sejati sesungguhnya adalah tindakan yang berkesinambungan untuk mengenal Allah. Kata percaya dalam kitab Yohanes ada cukup banyak. Dari total semua kata percaya dalam kitab Yohanes, 98 kata percaya dalam kitab Yohanes itu tidak memakai kata pistis, tapi memakai kata pisteo. Pistis itu percaya kata benda, tapi memakai kata pisteo. Pisteo itu kata kerja. Verb present aktif. Kata kerja present, kekinian, dan aktif. Aktif. 98 kata percaya dalam kitab Yohanes memakai kata pisteo. Artinya iman adalah tindakan yang terus menerus, continue. Tindakan untuk mengenal Allah dan kehendaknya yang tak pernah putus. Itulah iman. Bukan sekedar mengaminkan Allah ada. Sebuah tindakan untuk terus mengenal Allah dan kehendaknya. Setiap peristiwa yang dia alami dia perhadapkan dengan kebenaran-kebenaran yang dia terima dari Allah. Itulah iman sesungguhnya. Makanya Yakobus mengatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bohong. Sesungguhnya tidak ada iman. Perbuatan apa? Perbuatan untuk senantiasa terus menerus mengenal pribadi Allah dan kehendaknya. Dia terus punya waktu untuk mengenal Allah dan kehendaknya. Dia perhadapkan setiap situasi pengalaman hidup dengan tatanan diri Allah. Dia perhadapkan terus. Itulah iman. Tindakan kontinu, terus menerus. Bukan seminggu sekali, terus menerus. Makanya kalau orang berpikir cuma sekedar percaya, itu bukan kategori iman yang sejati. Dia baru sekedar percaya dengan akalnya. Iman yang sejati adalah sebuah tindakan yang kontinu, berkesinambungan terus menerus. Dia mengerti siapa Allah, tatanan diri Allah,
kebaikan Allah, kebijakan-kebijakan Allah, hikmat Allah, rencana Allah. Dia mengerti tatanan diri Allah. Dia mengerti. Sehingga ketika dia berhadapan dengan Allah, dia mengerti siapa yang dia hadapi. Hari ini kan banyak orang tidak mengenal Allahnya sebenarnya. Makanya doanya sembrono. Nggak bisa bedakan mana kehendak Allah, mana keinginan pribadi. Hidup cuma dipenuhkan dengan ambisi diri. Dan dia pikir dia beriman ketika dia memanfaatkan Tuhan. Memakai nama Tuhan dia yakinkan. Dia pikir itu iman. Itu bukan iman. Iman adalah tindakan yang kontinu berkesinambungan. Untuk terus mengenal Allah. Pengenalan yang semakin dalam. Semakin intim. Amin. Sampai kita menemukan kehendaknya. Kita menemukan blueprintnya. Buat hidup kita masing-masing. Sehingga dia tidak persoalkan goncangan apa dalam hidupnya. Termasuk pandemi COVID, bukan berarti dia tidak berasa, dia merasakan. Tapi dia mengerti, dia memperhadapkan dirinya apa yang Tuhan mau. Untuk dia kerjakan di balik setiap peristiwa hidupnya. Maka Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Nol besar, bukan ini oke ya, nol besar. Bukan oke. Iman tanpa perbuatan mati. Yang keempat, iman yang sejati memiliki sasaran, ada objeknya. Dan sasaran cuma satu, kembali, pribadi Allah dan kehendaknya. Iman yang sejati bukan ditujukan kepada sasaran keinginan diri, ambisi diri, enggak. Iman yang sejati punya sasaran cuma satu, pribadi Allah dan kehendaknya. Sampai dia trust. Dia sungguh-sungguh trust dengan Allahnya. Trust, dia percaya. Sehingga bagi dia tidak jadi persoalan masalah selesai atau tidak selesai. Ditolong atau tidak ditolong, doa dijawab atau tidak dijawab, bukan persoalan bagi dia. Sadrah, Mesah, Abednego. Ketika Nebukadnezar memberikan dia kesempatan sekali lagi. Sadrah, Mesah, Abednego. Ku beri kau kesempatan satu kali lagi. Jika engkau tidak mengikuti aturan kerajaan menyembah raja, kau bertiga akan kujebloskan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Apa yang dikatakan oleh ketiga pemuda ini? Dia katakan, Tuanku Raja, aku menghormati engkau. Tapi kau perlu tahu, Allahku sanggup tolong aku. Camkan baik-baik. Bukan dia menyaksikan kuasa Tuhan. Allahku sanggup tolong aku. Tapi sekalipun seandainya Allahku tidak tolong aku tetap mengabdi kepada dia. Aku tidak akan pernah menyembahmu. Aku menyembah kepada Allah sesembahanku. Amin. Inilah iman itu sesungguhnya. Sasaran cuma satu. Pribadi Allah dan kehendaknya. Bukan keinginan dirinya. Dia trust. Dia percaya sekali dengan Allahnya. Dia sangat percaya, dia trust. Seperti seorang anak yang begitu trust dengan bapaknya. Dia sadar bapaknya tak pernah mungkin merancangkan kejelekan. Dia sadar, dia mengerti. Amin. Amin. Orang yang memiliki iman yang sejati, hidupnya tidak didasarkan dengan keadaan yang ada. Maka saya katakan, gak jadi masalah punya atau tidak punya. Bukan sebuah persoalan. Mungkin kita menuai dari apa kita tabur dulu, ya sudah jalani dengan setia, kita bertobat. Jalani dengan baik. Daud mengatakan dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku lihat orang benar itu sampai mati tidak makan. Justru yang saya lihat, bukan Daud lihat ya, yang saya lihat banyak orang mati kebanyakan makan. Bukan mati tidak makan, mati kebanyakan makan. Termasuk saya kadang-kadang kebanyakan makan. Ini kan kalau nggak di stop cepat mati. Lebih banyak mana orang yang mati nggak makan atau kebanyakan makan? Yang benar saudara,
Ledek nih. Hah? Lebih banyak mana mati tidak makan atau mati kebanyakan makan? Nah, sudah tahu itu. Lalu kenapa kita tidak percaya Tuhan? Kenapa kita tidak percaya pemeliharaannya? Banyak orang mati diabetes. Umur 40-50 porsi cuma segenggam nasi, dia makan sebakul. Kayak besok Bulog mau tutup. Dia simpen stok. Mati dia, kena diabetes. Padahal manusia 40 hari tidak makan pun tidak mati. Kecuali jangan nggak minum. Ya saya nggak mengatakan kita sampai kayak begitu banget gitu. Ini kan cuma sekedar, ini kan sebuah realitas sejujurnya. Tadi maka saya katakan, kita lihat zaman sekarang, orang lebih banyak mati, kebanyakan makan bukan nggak makan. Lalu kenapa khawatir akan hidup? Itu yang Tuhan kata, kenapa kamu khawatir? Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu apa? Kenapa kamu khawatir? Kenapa kau tidak khawatir dengan hidupmu? Kau tidak mengenal dia. Kau tidak trust dengan dia. Saya berdoa realita ini akan menyadarkan setiap kita. Supaya kita sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati. Amin. Amin. Iman yang sejati. Saya nggak mengatakan jadi akhirnya orang nggak kerja malas. Oh enggak, orang yang beriman enggak mungkin malas. Enggak mungkin malas. Paulus mengatakan, yang malas jangan makan. Enggak mungkin orang beriman malas. Amin. Dia mengerti tatanan Allah, enggak mungkin dia enggak kreatif. Dia kreatif. Enggak mungkin saudara. Saudara mengenal pribadi yang sangat maha kualitasnya maha. Enggak mungkin kau enggak kebawa berkualitas hidupmu. Cara hidupmu, cara pikirmu, cara engkau menyelesaikan masalah, cara engkau menjalani semua. Enggak mungkin kau enggak berkualitas. Kau bergaul dengan orang yang berkualitas, kau akan jadi berkualitas. Apalagi ini pribadi yang maha kualitasnya. Amin. Amin. Luar biasa. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terakhir saudara. Sudah 12, yang terakhir. Yang kelima, yang terakhir. Iman yang sejati adalah iman yang bertumpu pada keyakinan yang sangat kuat. Keyakinan yang sangat kuat, dia trust dengan Allahnya. Bahwa semua yang Allah izinkan, semua yang Allah rencanakan, itu baik bagi dia. Amin. Makanya cirinya adalah dia tidak pernah ngeluh. Cirinya adalah dia tidak pernah ngeluh. Yang maka dikatakan amin. Cirinya adalah dia tidak pernah ngeluh. Dia trust dengan Allahnya. Dia tidak pernah persalahkan Allah di balik situasi yang ada. Karena dia mengerti. Dia mengerti blueprint rencana Allah buat dirinya. Dia mengerti blueprint pelenyapan dunia sesuai Alkitab nubuatkan. Dia ngerti. Sehingga dia bisa menyadari Roma 8 ayat yang ke-28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan bagi diriku. Kata kebaikan di situ pakai agathos. Kebaikan yang berkaitan dengan moral, karakter. Semua yang Tuhan izinkan membentuk diriku. Sehingga aku memiliki karakter seperti Kristus. Amin. Amin. Sampai kita memiliki karakter seperti Kristus. Pada akhirnya kita baca Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Terakhir nih, ayat yang terakhir. Yang tadi pembahasan terakhir. Ini ayat yang terakhir. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada
kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita bagi sama-sama. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, saudara dikasih Tuhan. Isi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat siang ini, buat kebenaran firman-Mu. Dan sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami menyiapkan hati kami mengkoreksi. Selidikilah hati setiap kami semuanya. Saya undang para pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Saudara di rumah juga saudara boleh bangkit sama-sama, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur buat siang ini, buat kebenaran firman-Mu. Kami rindu menjawab pertanyaan-Mu ketika Kau mengatakan, ketika anak manusia datang kali yang kedua, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Tuhan, kami ingin belajar menyelidiki batin kami. Sungguhkah kami beriman kepadamu? Roh-Mu yang terus menuntun kami, mencelikan kami. Ampuni kemelesetan kami, ampuni kekeliruan kami, ampuni pelanggaran kami, Aba. Pengampunan ini kami minta di atas darah Kristus yang telah menebus kami. Terpujilah Tuhan, Tuhan berkati umat-Mu yang akan menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan juga memberkati para pelayan perjamuan kudus yang akan melayani perjamuan kudus-Mu. Juga hamba yang akan memimpin dalam perjamuan kudus ini. Kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan kemurahan-Mu. Terpujilah Tuhan atas semuanya. Berkati roti dan anggur yang kami pakai dalam sakramen perjamuan kudus siang ini. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, Walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosamu. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, Pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. sesungguhnya Yang sudah boleh bangkit sama-sama saudara. karena salahku, Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku,
agar aku tak binasa, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa. Mari kita angkat roti dan anggur dengan tangan kita. Saya akan kita akan mengucapkan pengakuan bersama kita. Saya akan bacakan pengakuan bersama ini nanti akan diikuti oleh seluruh sidang jemaat Tuhan, juga jemaat Tuhan yang di rumah. Mari kita angkat bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima aku milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selama-lamanya. Ini komitmen kami di hadapan Tuhan. Di keheningan ku ucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belan kalbu, pujaan hati kesayanganku, kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku kesetiaanmu, berpadu indah di hati Bapa. Bila waktunya Tuhan, bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu di awan-awan, ku pandang mesra wajahmu, puaskan kerinduan, puaskan kerinduanku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Kita akan makan dan minum bersama-sama. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kasih Tuhan,
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ganti, ketika pegang cawan dengan tangan kanan kita diangkat tinggi. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini, yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita akan mengucapkan komitmen kita di hadapan Dia. Ini kesediaan kami Tuhan. Hidup kudus seperti Kau yang kudus. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, ku bersedia. Ku bersedia hidup kudus, kan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Ku bersedia. Kan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Ini doa kami Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat Roh-Mu yang terus menerangi kami, menuntun kami. Bawa kami terus kepada apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Tuhan berkati segenap umat-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah mengikuti secara live streaming. Tuhan melawat, memberkati setiap mereka semuanya. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan atas segala yang kami kerjakan di sisa umur yang masih Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus buat semuanya. Kami juga memberkati negeri kami Indonesia. Di tengah goncangan yang ada, bersama-sama dengan semua komponen anak bangsa, satukan kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. Agar bangsa ini sungguh-sungguh bersatu. Lewat goncangan yang ada kami berdoa, kebenaran-Mu
akan mengalir di negeri kami. Seperti air yang menutupi lautan. Sehingga negeri ini boleh diangkat derajatnya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami berkati Indonesia, pemimpin yang ada Tuhan berikan hikmat perlindungan-Mu. Arahkan hati dan pikiran mereka kepada kebenaran-Mu. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Umat-Mu dalam segala keadaan apapun. Tuhan, kami percaya Roh-Mu akan menghibur, memberi kekuatan, memberikan jawaban, kebenaran-Mu atas setiap mereka semuanya. Terima kasih buat semuanya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan persembahan yang akan kami bawa ke dalam rumah perbendaharaan-Mu. Tuhan yang berkati semuanya. Terpujilah Tuhan atas segala yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita akan akhiri ibadah kita. Arahkan hatimu, angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Saudara, kalau imamat yang rajani itu, kaulah bangsa yang kudus. Kau umat kepunyaan Allah sendiri dan bukan milik siapa-siapa. Karena kau telah dibeli, dibayar lunas dengan segenap kasih dan pengorbanan Kristus di atas bukit Golgota. Kiranya berlimpah atas kau sekalian berkat damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penyertaan dan pengurapan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai hidup saudara. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Duduk sebentar, ada pengumuman tentang Natal, sebentar 5 menit saudara. Bisa disetel, sudah bisa suaranya? Oke, panitia. Bisa? Kisah 1001 anak-anak manusia. Bumi kan bergoncang, langit pun bergemuruh. Semua akan lenyap, masuk dalam kekekalan. Menuju dunia baru yang tak berzaman dan tak ada apapun yang dapat menggoncangkan. Jadi Natal kita tanggal 19 Desember. Kita adakan secara offline dan juga online. Sedang dipikirkan bagaimana interaksinya, mungkin kita pakai Zoom atau pakai, sedang dipikirkan saudara, supaya tetap suasana kehangatannya ada. Jadi ini panitia membutuhkan dana kurang lebih berapa? 32 juta ya. Karena dana yang besar kita harus beli satu set komputer yang nanti kita akan gunakan sampai seterusnya buat gereja. Dari panitia kecil sudah terkumpul 7 juta lebih, jadi masih ada kurang sedikit. Nanti selesai ibadah sudah akan diberikan amplop bersama Natal, sudah boleh bawa pulang. Dan paling lambat tanggal berapa Ben? Tanggal 6 Desember amplop tersebut boleh dikembalikan dan kita akan mempersiapkan peringatan Natal yang unik di sana, agak unik memang. Jadi ini bagaimana supaya yang di rumah juga bisa berinteraksi dengan yang di sini. Nah ini kita sedang pikirkan begitu, makanya kita membutuhkan satu set komputer yang desktop begitu. Jadi nanti setelah dari sini saudara di bawah mungkin akan terima amplop, saudara boleh bawa pulang, nanti boleh dikembalikan paling lambat tanggal 6. Saudara bersuka cita, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati, haleluya. Kami kami
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ke dunia bagi kita semua, begitu besar kasihnya, selamatkan manusia. Semua bersuka cita, sambut kedatangan